warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana atau apa fungsi dari 10 elemen di dalam sistem ini. Oke. Di sini di dalam navigasi kita klik data 10 elemen ya. Klik. Sini ada 2 bar ya. 2 bar ini satu adalah cetak kebutuhan sistem. Jadi di sini adalah link untuk mencetak. Nah, jadi kalau sudah selesai semua Anda boleh cetak semua atau boleh Anda cetak satu-satu sesuai dengan update ya. Oke. Lalu di sini ada bar kedua adalah form kebutuhan sistem manajemen keselamatan, di mana form ini erat kaitannya dengan data yang dibutuhkan oleh laporan sistem manajemen keselamatan yang nantinya tentunya akan dijadikan syarat untuk proses perizinan kepada Dinas Perhubungan, baik itu provinsi, kementerian, kabupaten ataupun kota ya, sesuai dengan area trayek yang dimiliki oleh setiap perusahaan. Oke, kita awali dengan form awal ya, form data awal. Form data awal ini berisikan data yang sudah diinputkan sebelumnya ya. Lalu tahun berdiri, jumlah armada boleh Anda tambahkan, jumlah pengemudi itu ada 7. Nah, saya rubah sini 7. Lalu jumlah mekanik adalah 1. Jumlah karyawan itu kita anggap 30 misalnya. Jenis angkutannya AKDP misalnya. Nah, ini boleh Anda rubah ya, kalau saya salah ya, Anda boleh koreksi. Lalu di sini adalah fasilitas perbengkelan yang dimiliki ya. Nah, ini standar sih ya, jadi Anda sebetulnya tidak perlu merubah ini ya, jadi sebaiknya biarkan saja. Tapi jika Anda ingin berubah ada kata-kata yang kurang pas, boleh. Jadi ini ada defaultnya dari kami ya. Lalu jika ada memang dokumen kerjasama ya, ini bentuknya adalah kan Anda punya dokumen kerjasama dengan bengkel. Kalau Anda tidak memiliki fasilitas perbengkelan, Anda boleh klik di sini. Anda boleh upload data perjanjiannya ya. Jadi Anda tidak memiliki fasilitas perbengkelan. Jadi foto-foto yang akan Anda upload itu adalah bisa bukan bengkel Anda sendiri. Gitu ya. Ini abaikan saja ya, jangan dirubah. Gitu ya. Ini karena sudah disetting. Kalau tanggal terbitnya ini kalau disusun oleh, periksa oleh siapa, ini Anda boleh setting karena ini untuk nantinya dicetak di halaman cover ya, di halaman cover buat update. Nah, setelah Anda klik update ya, nah ini masih ada CR di sini, artinya CR ini adalah dokumen yang sama ya. Nah, tanda tangan itu Anda boleh rubah di sini. Owner, ownernya siapa? Diperiksa, disetujui sesuai dengan tadi ya, nama yang tadi ya. Ownernya siapa misalkan? Ownernya itu kita bisa anggap direktur ya, boleh direktur ya. Kita tanda tangan, masukkan tanda tangannya. Oke, saya contohkan ya. Misalkan kita tanda tangan owner, misalkan ya, coba simpan. Nah, oke, kita kembali lagi ke tanda tangan. Nah, ini masih sudah semua tanda tangan nih kebetulan karena saya testing semua. Mohon untuk segera benar-benar merubah tanda tangannya ya di sini. Jadi tinggal pilih aja disusun oleh siapa penyusunnya, disesuaikan dengan form data awal ini ya. Ini boleh disusun. Jadi Anda tidak perlu lagi membuat dokumen sistem manajemen keselamatan. Anda hanya fokus pada data pemenuhan implementasi manajemen keselamatan gitu ya. Ini untuk proses tanda tangannya begitu ya. Jadi ini adalah form awal, setting awal, lalu tanda tangan. Di mana fungsinya? Sini. Ketika kita cetak cover, maka tanda tangan ini dibutuhkan di sini. Nah, ya, ini tanda tangan. Jadi otomatis tidak perlu tanda tangan di setiap halaman lagi. Semua sudah terdigitalisasi tanda tangan. Oke, jadi paham ya fungsinya ya, seperti itu. Oke, kita kembali. Lalu di sini ada data kegiatan sosialisasi. Nah, ini sudah saya upload nih
Nah, kalau ada sosialisasi lain, Anda boleh upload lagi di sini. Ya, seperti misalkan sosialisasi yang kita lakukan kemarin. Misalkan nama kegiatannya implementasi SMK. Pelatihan ya, kita tambahkan pelatihan. Sini kita tambahkan di pool BRT Cirebon misalkan. Nah, deskripsi kegiatan adalah melakukan pelatihan dan misalkan pelatihan dan monitoring kegiatan operasional PD pembangunan. Seperti itu ya contohnya ya, misalkan saya singkat aja. Misalnya foto kegiatannya kita boleh upload. Misalkan kegiatan ini, nah, kita simpan. Lalu datanya akan masuk sini. Ya. Nah, kita lihat lagi. Sosialisasi ini ada di elemen berapa? Elemen 1. Ini E1 adalah elemen 1 ya. Klik sini, cetak elemen 1. Maka di dalam laporan sistem manajemen keselamatan akan muncul kegiatan ini pertama, lalu kegiatan kedua. Ya. Nah, ini foto dokumentasi pelaksanaan. Ini ada di dalam data yang tadi juga sama. Oke. Jadi fungsinya form itu untuk menambahkan data-data di sini. Elemen 1 sampai 10. Begitu ya. Seperti itu. Baik lagi. Nah, dokumen pelaksanaan. Ini masih di elemen 1. Ini tadi kan ada ya. Nah, seperti itu. Jadi setiap prosesnya dibutuhkan untuk itu. Oke, ini rapat perusahaan. Oke, kita lihat. Nah, ini rapat-rapat perusahaan. Anda boleh ini ya, rubah ya jika ada yang keliru misalkan. Sini dengan rubah sini. Nah, bisa dirubah sini. Ya, diusahakan tidak terlalu panjang ya. Karena dikhawatirkan page-nya akan lewat nantinya kalau terlalu panjang. Singkat aja, simple, yang penting penyampaian isi materinya ada di sini. Ya. Oke. Kita coba masuk ke rapat perusahaan lagi. Nah, ketika prosesnya sudah diupload, ya seperti ini, input. Lalu Anda boleh diubah untuk tanda tangan seperti biasa. Klik ubah. Lalu tanda tangan penyusunnya siapa? Diketahui oleh siapa? Sehingga pada proses pencetakan sudah ada tanda tangannya. Jangan lupa tanda tangannya ya untuk proses legalisasinya. Setiap kegiatan mohon ditandatangan. Jadi ini yang belum ada boleh Anda masuk ke tanda tangannya, gitu ya. Seperti itu. Oke. Lalu kita kembali. Identifikasi bahaya dan risiko. Oke. Di sini sudah menjadi default ya, artinya kalau ada yang kurang menurut Anda di dalam cetak nanti boleh Anda tambahkan di sini. Ini menu utamanya, tadi ada aktivitas misalkan. Ini pakai di scanning ya, jadi data terakhir akan muncul paling atas. Jadi kalau sini pertama sini kerjaan panas misalkan, ininya adalah area lokasinya. Lalu ini untuk menambahkan detail pekerjaannya. Nah, seperti ini agak lama. Kan datanya banyak. Nah, seperti ini. Ya. Jadi ini adalah inputannya. Bahayanya apa, resikonya apa. Ini boleh Anda tambahkan. Tapi kalau Anda memang merasa cukup, sudah kita abaikan saja. Oke. Jadi kebanyakan dari form-form ini sudah terisi ya oleh kami, dibantu isi oleh kami sesuai dengan data yang Anda berikan tentunya. Lalu Anda boleh lanjutkan prosesnya seperti di formulir evaluasi kerja misalkan, manual formulir ya. Kalau ini identifikasi bahaya dan risiko abaikan karena sudah cukup. Upload sampel PKWT sudah saya lakukan ya. Nah, ini kalau ada perubahan PKWT boleh. Ini bentuknya JPEG ya. Masukkan halaman pertama dulu. Jadi kalau misalnya Anda seperti ini sudah
usang, Anda boleh hapus semua, lalu Anda upload ulang. Ya, pastikan JPEG ya bentuknya ya. Ya, seperti itu. Lalu identifikasi bayan resiko seperti tadi sudah. Lalu form seleksi calon pengemudi. Ya, seperti ini. Anda boleh cetak manualnya di sini. Ya, nah ini cetak manualnya. Jadi Anda bisa print, lalu isi secara manual, lalu Anda upload di sini. Ya, seperti itu. Biasanya sebelum memulai dokumen ini ada permintaan dulu sih. Kalau mulai permintaan pengemudi. Ini jumlahnya berapa? Nah, cetaknya di sini. Jadi master dokumennya di sini ya. Anda isi manual gitu ya. Lalu ini untuk rubah dan hapus. Seperti kalau rubah ini hanya merubah file, langsung filenya aja, dia akan menimpa ya di filenya ya. Oke. Kembali lagi. Lanjutkan. Formulir evaluasi kerja. Nah, ini boleh Anda lakukan misalkan setiap beberapa periode, misalkan ya, posisi jabatannya apa nih? Pengemudi misalkan. Siapa namanya nih? Ahmad Burkon misalkan. Nah, ini pilih salah satu ya. Jadi kalau misalnya pengemudi, Anda pilih ini. Tapi kalau misalnya mekanik, tentunya ini strip, ini Anda pilih mekanik. Siapa mekaniknya? Eman. Ya. Isi semuanya sesuai dengan datanya, dia disiplin atau tidak. Misalnya kalau disiplin ya berarti baik, sedang atau kurang. Jadi Anda penilaian, indeks penilaian ada di sini. Lalu kontraknya diperpanjang atau tetap menjadi karyawan tetap atau tidak diperpanjang. Keterangannya apa? Ya, untuk memperbesar Anda boleh klik seperti ini. Ya. Lalu atasan langsungnya siapa? Ini kebetulan saya sudah coba input ya, sampling ya, update. Seperti biasa, Anda boleh masukkan tanda tangan. Jadi kalau sudah dievaluasi, Anda boleh tanda tangan. Ajukan ke manajer operasi HRD ataupun direktur. Saran saya, Anda gunakan tabs ya. Tabs, karena ini kan online ya, jadi Anda bisa tanda tangan di tabs ya. Serahkan ke bagian HRD, manajer atau direktur ya. Ini nanti akan dicetak nanti. Oke, kita balik lagi, kita ke sini. Evaluasi kerja sudah. Audit internal. Nah, ini audit internal sebetulnya saya sudah upload nih. Nah, ini adalah master audit ya. Diklik input maka muncul seperti ini. Nah, ini untuk cetaknya. Lalu detail auditnya Anda boleh isi. Nah, seperti ini. Detail auditnya. Maaf. Perbaikan tindakan PTP. Nah, detail auditnya Anda boleh rubah nih. Nah, ini untuk rubah. Lalu sini untuk klik detail auditnya. Seperti ini. Lainnya major, minor, sifatnya atau apa ada di sini. Misalkan kita klik major, ya, referensi lainnya apa ada boleh isi. Major, misalkan yang tidak sesuainya, kita klik tanggal sekarang saja. Kalau tidak sesuainya, tidak pengecekan, misalnya kendaraan. Kita coba upload. Oh, tidak boleh lebih dari satu PTP. Nah, ini PTP-nya hanya satu nih, kebetulan ya. Nah, hanya satu. Nah, di sini diisi aja, mengikuti ya. Anggota siapa, anggotanya tadi siapa untuk melakukan internal audit, periodenya kapan, lalu metode auditnya apa, ya, kriteria auditnya apa. Ini bisa Anda cek di cara pengisian internal audit ya. Kriteria internal audit, summary-nya apa, kesimpulan dari audit ini apa, lalu ketua tim audit siapa, petugas manajemen keselamatannya siapa. Jadi sebenarnya audit ini dilakukan kalau jika terjadi kecelakaan ya gitu. Oke, ini internal audit, jadi boleh disimpan di datanya. Jadi mungkin dalam satu range ini data bisa terjadi beberapa breakdown data ya, seperti ini ya. Jadi untuk cetaknya seperti ini. Biasa tanda tangannya ada di menu ubah data. Oh, ini sudah saya isi contohnya ya. Verifikasi tindakan perbaikan dilakukan, misalkan
tindakan perbaikan dari isu di atas, misalnya itu update ya. Nah, oke. Seperti itu ya. Jadi untuk tanda tangannya, ubah tanda tangannya ada di bawah biasa nih, posisi full BRT. Nah, ini ada tanda tangan sini, tindakan PIC. Nah, PIC tanda tangan, verifikatornya siapa? Faisal tanda tangan di sini, bagian OPS tanda tangan di sini. Oke, nanti ketika cetak maka tanda tangannya akan muncul di sini ya. Oke, seperti itu ya contohnya. Jadi mungkin internal audit boleh dilakukan setahun sekali, sebulan sekali boleh, tidak perlu setiap hari ya. Oke, ini kita close internal audit. Lalu ada manajemen risiko, ini pun sudah baku, boleh Anda tambahkan jika ada sesuatu yang mungkin menurut Anda kurang ya. Frekuensinya dari 1 sampai 2 itu berapa ya. Kalau ini kan 2 misalnya, tingkat keparahannya, atau makin besar tingkat keparahan semakin tinggi, kategorinya middle, low, atau high ya. Dan pengendalian risikonya apa, keterangan jika ada, lalu foto boleh ditambahkan, nanti akan muncul seperti ini. Ini akan muncul di data pencetakan operasional juga ya. Dan juga pencetakan seperti di dokumen cetak ya. Kita close dulu. Oke, kita lanjut ke fase berikutnya. Lalu di sini ada manajemen risiko selesai, ada fasilitas perbaikan. Oke, sini ada fasilitas perbaikan, Anda boleh upload ya. Misalkan ini gudang spare part, kita tarik foto ya, gudang spare part, penyimpanan spare part dan tools. Oke, kita upload fotonya. Kebetulan saya sudah sempat upload ya. Oke, open, simpan. Nah, ini sudah ada nih, tambah nih. Oke, jadi setiap proses akan ditambahkan. Oke, misalnya ini ada fasilitas bengkel yang dimiliki. Nah, seperti itu ya. Sisanya update dan delete sama ya, gitu ya. Data kendaraan ini sudah diwakili oleh sini, data cabang, data driver dan kompetensi juga sudah. Lalu evaluasi keadaan darurat. Nah, ini ikuti aja waktunya kapan, Anda boleh masukkan data kapan, drillingnya. Jadi seperti ini adalah simulasi ya, sebetulnya simulasi keadaan darurat. Jika Anda pernah melakukan, maka Anda isi dokumennya seperti itu. Misalnya simulasi kebakaran, simulasi kecelakaan accident, atau tindakan kriminal, Anda boleh masukkan datanya ke sini. Gitu. Ini contohnya ini seperti ini ada. Ya, sudah saya uploadkan. Nah, ini seperti biasa boleh didatangkan di dalam edit ya. Jadi tanda tangan itu selalu ada di dalam ubah data. Jadi ketika input tidak ada proses penandatanganan, tapi diubah data sekali lagi ya. Oke. Jadi kembali lagi ke elemen. Setelah data-data ini diinputkan semua, maka akan dapat diproses cetak semuanya ya, elemen 1, elemen 7 dan lain-lain. Ya, ini akan cetak semua nih. 4 akan cetak 4. 2 akan cetak 2. Nah, standar dokumen ini memang sudah menjadi baku ya sebelumnya di dalam proses pelaporan sistem manajemen keselamatan. Tapi dengan aplikasi ini tentunya data itu akan real time. Maka pihak pengawas atau di sini adalah provinsi, kementerian, kabupaten dan kota tentunya akan mendapatkan data secara real time. Sehingga pada proses penarikan data atau kebutuhan data monitoring akan menjadi lebih mudah, dan akan menjadi lebih mudah juga untuk Anda untuk proses monitoring operasional. Tentunya data-data akan tercatat semuanya di sini, baik itu data kendaraan, data pengemudi dan lain-lain. Oke, jadi untuk penjelasannya seperti itu. Lalu kita akan lanjut nanti ke halaman pengemudi.
ya. Mengemudi ini mempunyai fungsi-fungsi tertentu di dalam pengemudi, dan lalu halaman untuk medical seperti itu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.